Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama saya Brother Tony di renungan saat teduh dan doa pagi hari ini. Mari saudaraku, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong agar pada hari ini kami tambah hikmat, bertambah di dalam pengenalan kami akan Engkau, karena ada Roh Kudus memimpin kami. Tuhan, tolong kami untuk kami lebih bisa bijak memahami persoalan-persoalan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada saat teduh hari ini, di renungan saat teduh hari ini, saya mengangkat satu tema bagaimana cara Tuhan menolong masalah kita. Saya akan coba berusaha membagi dalam beberapa seri pembahasan dari tema ini. Yang pasti di awalnya kita terlebih dahulu coba membangun konsep dasar yang menurut Alkitab ajarkan, yaitu bagaimana supaya kita bertambah bijak dalam menghadapi masalah hidup kita. Lalu kemudian di seri-seri berikutnya kita akan coba melihat contoh-contoh persoalan hidup yang dihadapi tokoh-tokoh yang ada di Alkitab seperti Hana dan ibu daripada Nabi Samuel, Daud, Daniel dan Abraham dan yang lainnya. Mari saudaraku, kita langsung masuk di dalam pembahasan tema hari ini di seri yang pertama ini, yaitu kita harus satukan dulu pandangan bahwa pada umumnya manusia itu apa, saudara? Manusia ingin setiap kali menghadapi masalah yang dihadapinya itu cepat berlalu, cepat selesai, tidak lama-lama. Yang kedua, manusia pada umumnya tidak mau belajar tumbuh dewasa dalam memahami masalah yang sedang dihadapinya. Ini kenapa ada orang berkata, kok umur dia sudah bertambah tua tapi kok tidak dewasa sikapnya. Tentu orang itu melihat orang tersebut dari sudut pandang, kenapa kok dia tidak bisa bersikap dewasa dalam menghadapi persoalan hidup. Yang ketiga, pada umumnya kita manusia mencari pembenaran diri sendiri atau menyalahkan orang lain pada saat kita hadapi masalah. Dan yang keempat, yang mungkin paling banyak kita manusia pada umumnya itu benar-benar cari Tuhan pas ketemu masalah. Pas tidak ada masalah kita tidak cari Tuhan. Sudut pandang kekristenan yaitu mengajarkan kita bahwa manusia diberi hak bebas untuk menentukan jalannya sendiri atau pilihannya sendiri. Jadi pertanyaannya, jika salah mengambil keputusan, apakah kita yang harus sendiri menanggung atau menyelesaikan kesalahan tersebut? Nah, konsep apa yang saudara punya? Kalau konsep saudara bilang katakan ya, maka saudara akan menjadi berusaha mengandalkan diri saudara untuk menyelesaikan masalah sendiri dan tidak gampang mencari pertolongan orang lain atau bahkan mencari Tuhan. Ini kenapa ada orang-orang tertentu tidak percaya adanya Tuhan. Karena dia merasa saya harus sendiri menanggung menyelesaikannya. Dan kalau ada orang yang punya konsep minta tolong Tuhan, nah ini yang diajarkan di agama, bahwa Tuhan menolong kita, berdoalah untuk minta tolong Tuhan. Ada orang yang separuh-separuh, ya saya harus selesaikan juga sendiri, tapi juga minta tolong campur tangan Tuhan. Jadi sekarang balik lagi, apa sih konsep yang saudara miliki? Nah, ini yang harus kita pelan-pelan sesuaikan, kita minta Roh Kudus pimpin kita agar kita mempunyai konsep yang Tuhan mau. Nah, saudara, selanjutnya, jika masalah yang terjadi bukan karena kesalahan kita, lalu kita harus bersikap bagaimana? Terima keadaan, minta pertanggungjawaban orang yang merugikan kita itu, minta Tuhan tanggung jawab, atau ya hanya sekedar minta Tuhan tolong. Nah, karena di Alkitab ada banyak masalah-masalah, contoh-contoh peristiwa yang membuat kita sulit untuk memahami. Contohnya, pembunuhan anak-anak di Bethlehem oleh Herodes. Contohnya, kalau sehari-hari keluarga kita mungkin ada yang mati dalam suatu kecelakaan, ditabrak orang. Atau kita lihat peristiwa Daud diburu, mau dibunuh oleh Raja Saul.
Nah, bagaimana sih kita memahami persoalan-persoalan, masalah-masalah seperti ini? Nanti kita akan pelan-pelan coba di seri berikutnya untuk melihatnya dari sisi Alkitab. Saudara, umumnya orang-orang yang bijak, yang suka memberikan kata-kata motivasi, mereka mengatakan bahwa memahami masalah itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa meraih kemenangan dari masalah kita yang hadapi. Ya, kita harus menang, saudara, dari setiap masalah. Sekalipun nggak menang total, tapi berusaha menang total. Karena apa? Hidup ini kan akan selalu ada masalah. Ya, inilah dari kata-kata motivasi orang-orang bijak yang kita dapat. Tapi kita harus lebih bijak lagi karena kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita mempunyai Allah yang hidup yang dapat mengajar kita. Memang, saudara, kalau dikatakan, dapatkah kita memahami masalah kita seluruhnya? Menurut saya, ada yang dapat kita pahami, ada yang tidak dapat kita pahami. Itu adalah suatu bagian misteri dari suatu kehidupan. Nah, kita minta Roh Kudus menolong kita untuk memahami yang misteri ini. Melihatnya dari sudut pandang apa? Ya, saudara, agar kita tidak jadi lemah iman, meninggalkan iman kita, meninggalkan Tuhan. Mari saudara, di awal ini, di seri yang pertama ini, di tema ini kita coba lihat, bangun dulu konsep bahwa apa yang dapat kita pahami tentang makna kelahiran kita. Kelahiran kita ini karena apa, saudara? Dikatakan Kisah Para Rasul 17:26-28, dikatakan demikian, dari hanya satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, ya supaya mereka mencari Tuhan dan menjamah Tuhan, menemukan Tuhan, ya sebab di dalam Dialah kita hidup, kita bergerak, kita ada. Saudara, apa yang dapat kita pahami tentang makna kelahiran kita, keberadaan kita di dunia ini? Satu, sudah sangat jelas, Tuhan yang tentukan kita lahir dan hidup di dunia ini. Yang kedua, umur dan tempat lahir yang Tuhan sudah tentukan adalah batasan untuk kita dapat mencari Dia. Mencari Dia dalam hal ini adalah juga termasuk mengenal Dia. Mengenal Dia juga adalah dengan termasuk kita hidup menurut kehendak-Nya. Karena di ayat terakhir dikatakan, di bagian yang terakhir, di dalam Dia kita hidup. Bagaimana kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan kalau kita tidak mencari Dia dan mengenal kehendak Dia, mengerti kehendak Dia? Dan di bagian ayat ini ada dikatakan mudah-mudahan menemukan dan menjamah Dia. Inilah ada satu bagian misteri yang kadang-kala sulit kita mengerti. Kenapa kok dikatakan mudah-mudahan menemukan? Apakah kemungkinan kita tidak menemukan Tuhan? Kalau kita sudah segenap hati mencari Tuhan, kok kita bisa tidak menemukan Tuhan? Apakah Tuhan ini seperti sedang bermain-main, basa-basi saja? Tidak. Tapi memang kalau kita lihat dari peristiwa yang ada di Alkitab, di mana orang-orang Kristen yang pertama kali di gereja mula-mula, saat mereka mempertahankan imannya, kita tahu mereka seolah-olah tidak menemukan Tuhan yang menolong mereka. Seakan-akan Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk menjamah hati mereka, menolong mereka. Tapi jangan lupa saudara, saudara tidak menemukan Tuhan, tapi Tuhan temukan saudara. Tuhan ingat saudara, karena saudara dengan segenap hati ingin membawa hidup saudara masuk di dalam kehendak-Nya. Itu kenapa saudara, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Jika hati kita terbagi antara pikiran, perasaan, dan hasrat, maka apa yang ada di pikiran kita menentukan hasrat kita. Apa yang terpenting, nilai-nilai hidup yang terpenting yang kita miliki dalam konsep pikiran kita, itulah yang akan menentukan tindakan kita. Hasrat kita akan ke arah sana, dan kita akan merasakan puas kalau yang kita ingin kita dapat. Kalau tidak, kita tidak merasa puas. Saudara, firman Tuhan hari ini katakan kita hidup di dalam Dia, bergerak, dan kita ada di dalam Dia. Oleh karena itu, kita harus benar-benar ke arah hal ini. Hidup kita harus ditujukan kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi yang memimpin hidup kita selamanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, menguatkan saudara lewat firman hari ini. Amin.